Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Saputra MPD, calon guru penggerak dari Kota Pekanbaru Riau, Angkatan 1, bertugas di SD Negeri 36 Kota Pekanbaru Riau. Video saya kali ini adalah tentang koneksi antar materi dari modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak, submateri 3.1.A.81, blok rangkuman koneksi antar materi. Koneksi materi pada modul 3.1 dengan menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan sebuah kesimpulan dan keterkaitan dengan materi pada modul sebelumnya. Adapun pertanyaan dan jawaban sebagai kesimpulan saya terhadap materi yang sudah dipelajari adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Raden Maswardi Suryaningrat yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Beliau mencetus asas-asas pendidikan yang kerap kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan yang sampai saat ini menjadi panutan di dunia pendidikan Indonesia. 1. Ingarso Sungtulodo, yaitu di depan memberi teladan. Guru adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Guru harus memberikan contoh yang baik dan bisa merangsang orang yang dipimpin untuk bersikap seperti pemimpinnya. Keteladanan menjadi sebuah hal yang penting karena akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya terhadap dirinya. Ibarat magnet, ia harus mampu menarik partikel-partikel di sekitarnya untuk bisa diajak bersinergi mencapai sebuah visi. 2. Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Guru harus bisa hadir di tengah-tengah orang yang dipimpinnya untuk memberikan gelora semangat sehingga bisa menggerakkan mereka untuk mencapai visinya. Tak hanya itu saja, guru harus hadir secara fungsional. Artinya, guru juga mampu bekerja di tengah-tengah orang yang dididiknya. Inilah kunci utama dari pembelajaran karakter dari seorang guru. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa, tetapi guru harus mampu bekerja bersama dan bisa menginternalisasikan semangatnya kepada anak didiknya. Ketiga, Tutwuri Handayani dari belakang memberikan dukungan. Guru harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk maju dan berkembang. Memberikan ilmu dan bekal pengetahuan yang akan menambah wawasan dan kepintaran peserta didik. Guru tidak akan merasa rugi dengan memberikan ilmu kepada muridnya. Seorang guru jangan mempunyai pikiran takut tersaingi. Berilah kesempatan siswa untuk maju. Fungsi seorang guru sebagai motivator. Ia mampu mendorong kinerja siswa untuk terus berkembang dan maju dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, ketika seorang guru sudah memiliki karakter sesuai dengan filosofis Pratap Triloka, maka setiap keputusan yang diambilnya merupakan wujud dari merdeka belajar. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Seorang guru harus memiliki nilai-nilai luhur yang terdapat dalam dirinya. Nilai-nilai luhur tersebut mampu menjadikan guru menjadi manusia yang memberikan teladan bagi muridnya. Adapun di antara nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri seorang guru adalah: pertama, optimis. Guru harus berusaha meyakinkan siswa
bahwa mereka terlahir di dunia ini sudah memiliki bakat alami yang akan tumbuh seiring bertambahnya usia. Disinilah peran guru untuk menggali segala potensi yang ada pada diri mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat yang dimiliki siswa. Kedua, kolaboratif. Guru harus bisa membangun kerjasama dengan siswa dan orang tua siswa tersebut agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Membangun komunikasi dengan siswa dan orang tuanya adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang diri siswa tersebut, sehingga guru tahu apa yang menjadi keluhan siswa belajar di rumah, serta mengetahui minat dan bakat yang dimiliki siswa. Dengan begitu, pendidikan yang berpusat kepada siswa akan berjalan dengan baik. 3. Inovatif. Guru harus bisa melakukan perubahan dalam konsep pembelajaran. Membuat pembelajaran yang biasa menjadi lebih menarik adalah tugas seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menjadi guru inovatif berarti paham untuk tidak bersedia menyamaratakan bahwa semua siswa harus memenuhi kualifikasi standar yang sama. Ibarat kita tidak bisa memaksakan ikan untuk pintar terbang atau memaksa burung agar bisa berenang. Karena setiap anak memiliki karakter mereka tersendiri. Maka gurulah yang mampu mengenali kelebihan-kelebihan dari siswanya tersebut, bukan berfokus kepada kekurangannya. 4. Reflektif. Dalam proses pembelajaran, tentunya guru banyak mengalami persoalan-persoalan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari pribadi guru, dalam diri siswa, maupun orang tua siswa itu sendiri. Dalam hal ini, guru harus mampu berpikir dengan cepat bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut, dan merefleksi lagi setiap kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan kesempurnaan proses pembelajaran yang akan datang. Jika seorang guru sudah tertanam dalam dirinya nilai-nilai tersebut, maka setiap pengambilan keputusan pasti melalui berbagai pertimbangan yang tidak akan merugikan diri guru itu sendiri maupun orang lain seperti peserta didiknya sendiri. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching. Pengambilan keputusan perlu berbagai pertimbangan, seperti 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sasaran, guna untuk menyelesaikan persoalan dan memanfaatkan potensi yang kita miliki agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kegiatan coaching bertujuan untuk menggali informasi atau potensi orang lain agar orang tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan tidak memberikan dampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Pendamping dan fasilitator dalam proses pembelajaran memberikan pencerahan bagaimana guru melakukan coaching dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran yang dihadapi guru, sehingga persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan yang berpihak kepada siswa dan tidak berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain. 4. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang disajikan dalam modul pendidikan guru penggerak yang berfokus pada masalah moral atau etika sebenarnya merupakan kasus atau pengalaman yang sering terjadi atau dialami guru dalam lingkungan sekolah,
Dengan adanya pembahasan yang disajikan dalam modul pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak mampu memahami bagaimana seharusnya kita bisa menggali nilai-nilai yang ada dalam diri seorang guru untuk dapat mengambil keputusan yang berpihak kepada siswa dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. 5. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sebaiknya melalui berbagai pertimbangan, seperti 1. Menggunakan 3 prinsip dalam mengambil keputusan, yaitu berpikir berbasis akhir, end-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 2. Melalui 4 paradigma dalam mengambil keputusan, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. Yang ketiga, menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan, yaitu pertama, kenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. 3 pertimbangan inilah yang dapat menghasilkan keputusan untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 6. Apakah yang menjadi kesulitan di lingkungan Anda untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Kesulitan-kesulitan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang saya rasakan adalah: pertama, nilai dan budaya di lingkungan sekolah. Kedua, skala prioritas ketika benar melawan benar. Ketiga, adanya pengaruh pemangku kepentingan. 7. Apa pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Jika pengambilan keputusan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip, paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, maka akan dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sehingga keputusan yang dihasilkan sudah pasti akan berpihak kepada siswa untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan minat dan bakat murid itu sendiri. 8. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Mengambil keputusan yang tepat untuk dapat memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa merupakan kewajiban seorang guru. Keputusan guru mengenal dan memahami konteks siswa secara mendalam merupakan salah satu jalan bagi guru untuk bisa mengajak siswa belajar. Dengan mengenal pribadi siswa secara baik, guru bisa memilih berbagai cara untuk melecutkan kemampuan siswa sesuai karakteristik masing-masing sehingga mampu mengembangkan potensi diri, bahkan jauh melampaui apa yang dibayangkan. Dengan mengenal dan memahami pribadi siswa secara mendalam, guru akan dengan mudah dapat menyentuh hati dan sisi manusiawi peserta didik. Dan percayalah, siswa akan melakukan apa saja jika hatinya tersentuh dan batinnya sudah tergerak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 9. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat bagi siswa agar dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Ini sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara
untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Dalam mengambil keputusan yang tepat, tentunya tidak akan bisa terlepas dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pendidik. Guru terus berinovasi untuk melakukan perubahan besar dalam pendidikan. Banyak cara yang dilakukan guru, diantaranya adalah melakukan pembelajaran diferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, serta guru dapat menggali potensi siswa dengan teknik coaching model Tirta. Masih banyak lagi yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi siswa. Inilah sebagai koneksi antar materi dari tugas modul 3.1 yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.